Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hina'i fikri wa hayati ruhi wa sururi kalbi wa najati fit dunya wal akhirah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahlallahu tariqan ilal jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat wal afiyah. Kita niat untuk ibadah dan mengharapkan daripada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua petunjuk, taufik, hidayah dan inayahnya, izin dan ridhanya sehingga kita bisa bertatap muka bersilaturahim di dalam suatu majelis yang mulia, majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat, majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda alam, Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, ahlul baitnya, dzurriyyahnya dan sahabatnya wa sahbihi ajma'in, dan kepada semua pengikutnya, umatnya yang istiqamah di dalam ajarannya sampai di akhir zaman. Nabi agung karena telah diagungkan oleh yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Nabi mulia karena telah dimuliakan oleh yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin. Nabi suci, makhluk suci karena telah disucikan oleh yang maha suci, Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin, yang maha suci, yang maha pengasih,
lagi Maha Penyayang. Nabi yang kita harapkan, yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan segenap para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru, para kiai, para asatidzah, para ajengan, wabil khusus yang kami hormati dan yang kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang kami hormati panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Badrun, kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan di dalam berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kepada segenap para alim ulama yang tidak satu persatu Al-Fakir sebutkan namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir kepada segenap para alim ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah para pewaris Nabi, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada sahibul bait, siapa ini sahibul baitnya? Gang. Blok I1 dan I2. Blok I1 dan Blok I2. Mana nih? Gak baca deh. Blok I1 dan Blok I2. Itu masyarakat sini ya. Gang ini panitianya. Mudah-mudahan segenap panitia dan semua yang hadir, yang mensukseskan daripada peringatan Maulid ini, para panitianya semuanya, bapak-bapak, ibu-ibunya, pemuda-pemudinya ya, santri-santriwatinya, semuanya mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat, dengan balasan yang terbaik dan sempurna. Balasannya yang bisa balas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada segenap hadirin kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, umat Nabi Muhammad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan niat langkah antum hadir di dalam majelis yang mulia ini dikabul segala hajat-hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat, akhir hayat, husnul khatimah indal maut, dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin umat Nabi Muhammad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata seorang tabi'in yang soleh, Imam Hasan Al-Basri, kala Imam Hasan Al-Basri, wadittu law kana li mithlu jabalin uhudin dhahaban la anfaqtuhu ala qiraati maulidur rasul. Berkata seorang tabi'in yang soleh, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini adalah seorang tabi'in yang soleh. Kelahirannya mengalami 2 tahun terakhir dari kekhalifan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Beliau ini, Imam Hasan Al-Basri, bertemu dengan 100 sahabat baginda Nabi Muhammad, diantaranya khadimnya Rasulullah SAW, Imam Anas bin Malik. Sampai Imam Anas bin Malik mengatakan, kalau yang mau tahu hafalan hadisnya yang baik, yang paling kuat hafalannya Imam Hasan Al-Basri, suruh belajar sama beliau. Ini hafalannya sangat kuat, mengakui daripada Sayyidina Anas bin Malik. Imam Hasan Al-Basri ini punya ayah dan ibu yang soleh dan solehah, yang mendidik Imam Hasan Al-Basri dengan tarbiyah yang baik, tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam istihadnya, di dalam fatwanya yang berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Pak, ini yang ngomong seorang tabi'in. Tabi'in ini bertemu dengan sahabat, bergurunya langsung dengan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Orang mulia bukan? Orang mulia ya, karena langsung berguru kepada muridnya Nabi Muhammad. Siapa murid Nabi Muhammad? Para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata, wadittu law kana li mithlu jabalin uhudin dhahaban la anfaqtuhu ala qiraati maulidur rasul. Imam Hasan Al-Basri mengatakan,
seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka akan aku sedekahkan, aku dermakan semuanya untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lihatlah kaum muslimin, begitu semangatnya Imam Hasan Al-Basri untuk memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad. Emas gunung Uhud, di Arab itu gunung Uhud, punya emas sebesar gunung Uhud itu berapa kilo tuh? Gak kehitung deh. Mau diserahin semua buat peringatan Maulid Nabi. Apa? Karena cinta, karena mahabbah. Jare wong Jawa buatan eman-eman kangge peringatan Maulid Nabi, buatan eman-eman, buatan pelit go peringatan Maulid Nabi. Semua hartanya diserahkan untuk peringatan Maulid. Maksudnya apa? Kita ambil contoh ini semangatnya. Begitu semangatnya di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita contoh, kita tiru daripada Imam Hasan Al-Basri. Walhamdulillah yang peringatan seperti ini yang ada di Indonesia khususnya dan di PCM ini meriah sesuai dengan kadar kemampuannya. Tapi itu semangatnya gitu. Kalau kita punya rezeki, ayo dermakan rezeki kita, sedekahkan kita untuk peringatan Maulid Nabi. Kapan nih tabligh akbarnya? Besok ya? Punten Kiai, Minggu malam Senin. Ayo yang belum nyumbang ya. Yang udah nyumbang tambahin sumbangannya. Butuh dana besar loh, bener nggak? Buat panggung berapa? Buat sound berapa? Kebuli ada Kiai. Kebuli berapa tuh? Banyak sekarang udah 2019, kebuli naik enggak tuh? Nggak tahu deh. Laporan sama panitia berapa tuh anggarannya? Kalau seumpama 50 juta baru 30 juta kurang 20 juta. Ayo lunasin biar cepet tukang sehari lagi. Nih kita gini nih, perumpamaannya gini aja deh. Ini banyak yang kerja PT? Ada nggak family catering? Berapa keluar duit family catering PT? Puluhan juta apa ratusan juta? Bahkan saya dengar ada yang sampai ratusan juta. Sewa villa di Bogor, ya di mana lagi tuh? Di Bandung, bahkan ada yang sampai ke Bali. Ngapain? Cuma jalan-jalan doang. Bahkan punten ya, kadang ada yang kegiatannya apa ya? Biasanya dangdutan gitu ya. Ngeluarin duit ratusan juta buat family catering. Bahkan ada orang, saya pernah dengar ulang tahun katanya di Indonesia itu ada yang ngeluarin duit sampai 1 miliar. Buat apa itu? Katanya buat pesta, buat party, itu buat punten ya, buat hal-hal seperti itu mereka semangat. Family cateringnya nggak disalahin, terserah itu hak asasi bahasa Indonesia ya. Terserah mereka mau family catering atau organisasinya atau apanya ngeluarin duit. Ya kalau kegiatannya baik, manfaatnya apa? Tapi kalau hura-hura, naudzubillah min dzalik. Mana semangatnya buat peringatan Maulid Nabi, ya kan? Harusnya lebih semangat kalau buat ulang tahunnya ya. Kadang ada yang katanya ke KFC, Bib. Kemana lagi? Ke McD, yang terbaru ke Ricis. Apa tuh nggak tahu Ricis? Ricis, Bib, ya kan? Apa tuh? Nggak tahu deh apa tuh Ricis. Katanya ke Ricis. Ada yang sewa kafe ini buat peringatan ulang tahun, habis 50 juta, habis berapa juta. Nah, buat anaknya semangat, buat Nabi mana ya kan? Ayo semangat, bantu nih panitia ya kan? Bantu panitia, kurang sehari lagi ya, besok kan, besok Sabtu 2 hari lagi ya kan? Nih punten ya, ini kalau orang BCM blok I deh, ini karena panitianya blok I ya, apa namanya, punya nggak punten Bu, punya emas Bu, diberiin suami nggak Bu? Punya. Itu perumpamannya tadi Imam Hasan Al-Basri. Tetap kalau maksudnya mah kita tanya ke ibu-ibu, seandainya ibu-ibu atau bapak-bapak sini punya emas 1 kilo nih perumpamannya ya kan, panitia lagi butuh bantuan, mau disedekahin berapa tuh kira-kira? Bu, tanya bapaknya gitu, Mama gelang 10 gram ya kan, alung-alung 10 gram ya kan, ting-ting 10 gram ya kan, kira-kira yang disumbangin apa tuh? Ininya, tindiknya, apa anting-anting ya, apa gelangnya, apa kalungnya gitu kan. Bapaknya nggak ada uang cash, biasanya ngasih emas, sedekahin gitu Bu, buat Nabi loh, buat Nabi, bukan buat punten, bukan buat pani dia, buat Nabi Muhammad ya kan. Semangatnya buat Nabi yang ulang tahun Nabi Muhammad, yang dimuliakan Nabi Muhammad. Kira-kira ya kan, nih bapak teh yang tanya,
Pak, kira-kira kalau punya emas sekilo disedekahin berapa? Amin, doain. Ya perumpamaan deh. Iya kan perumpamaan, nggak boleh ya? Kita punya cita-cita boleh nggak? Boleh didoain nih. Ada orang nggak 40 orang? Ada. Qaubul tain kiai 40 orang doain tuh mustajab. Salah satunya ada doanya wali, kita nggak tahu nih siapa nih. Ada nih di sini, ada salah satu wali Allah min auliyaillah. Di sini ada, kita yakin dengan siyakin-yakinnya ini hadir auliyanya. Ada yang mustajab nih, jangan salah doanya mustajab ini Pak. Amin ya. Ya nggak sekilo dapat setengah kilo deh. Sekilo nih perumpamannya, kira-kira sumbangin berapa ya? Bener. Ini saksi Kiai Badrun. Tapi kalau udah punya sekilo jangan bohong loh. Laporan sama Kiai Badrun. Terus selesai tuh masjid apa? Al-Ittihad. Selesai enggak? Selesai, bukan maulid doang, selesai. Bahkan insya Allah mudah-mudahan tahun depan kalau ada nyumbang sekilo nih, manggil Habib Syekh, Habib Lutfi, Habib Jindan dipanggil lagi, bener nggak? Cukup nggak? Cukup, 1 kilo itu yang antam 650.000, 1 kilo berapa? 650 juta, hampir 1 M. Enak banget itu, masya Allah, berkah ya. Mudah-mudahan dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun depan ini udah sukses, mudah-mudahan ini sukses tahun ini, tahun depannya lebih sukses lagi peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal Alamin. Terus daripada kalal Imam Junaid Al-Baghdadi, man hadara mauridul Rasul wa a'zama qadrahu faqad faza bil iman. Berkata Imam Junaid Al-Baghdadi, barang siapa yang mengagungkan, barang siapa man hadara mauridul Rasul, barang siapa menghadiri peringatan Maulid Nabi dan mengagungkan daripada keagungannya, maka dia telah sukses dengan keimanannya. Tuh, orang yang peringati Maulid Nabi tandanya sukses dengan keimanannya. Maksudnya apa? Husnul khatimah. Ini yang kita harapkan, hadir di peringatan ini mengharapkan husnul khatimah indal maut, meninggal dalam keadaan yang baik. Orang yang sukses itu bukan orang yang punya Alphard, gedung mewah, perusahaannya di mana-mana, jabatnya prestir, direktur, bukan. Nggak salah sih punya cita-cita seperti itu, tapi itu bukan kesuksesan. Itu kalau dunia muslim dan non muslim dapat, bener nggak? Dapat rahmannya Allah, rizki, mau muslim mau non muslim, mau taat nggak mau taat, dapat rizki, semuanya dapat. Tapi yang membedakan kita dengan mereka apa? Keimanan. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Kita dengan mereka itu tentang perkara keimanan, hidayah dari Allah. Ini keimanan lebih besar daripada dunia dan seistrinya. Kalau kita mau bandingin dunia dan keimanan, lebih besar daripada perkara nikmat iman. Sukses dengan keimanannya, berkata guru anak dulu di pondok, Habib Ahmad, Habib Jindan, mau tahu orang sukses? Kata guru, orang sukses itu ente lihat akhir hayatnya baca syahadat nggak? Saksikan dia baca syahadat nggak? Dengan mulutnya atau dengan isyaratnya? Kalau isyarat lewat hatinya kita yakin dia baca syahadat. Kalau nggak terucap dibantu. Makanya kalau punten ada punya orang tua atau kakek udah kira-kira sakaratul maut, didampingin, bacakan syahadat. Bukan pak nyebut bukan, sebut bukan, bacain, ingetin la ilaha illallah, ya kan, asyhadu an la ilaha illallah. Beri isyarat seperti ini. Kalau dia tidak bisa mengucapkan isyarat ini, biar hatinya mengucapkan. Itu yang namanya orang yang sukses, itu yang terakhir hayatnya husnul khatimah. Itu yang baca hatta tukang becak. Mungkin orang, dia tukang becak, syahadatnya orang sukses. Tukang ojek kalau bahasa syahadat orang sukses. Iya, namanya orang sukses seperti itu. Sukses dengan keimanannya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Kalau udah pegang kuncinya, dengan rahmat Allah dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Imam Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Berkata Imam Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, ini dijuluki karamallahu wajhah karena beliau dari kecil tidak pernah menyembah berhala.
Imam Ali ini beriman kepada Nabi Muhammad semenjak kecil, tidak pernah menyembah berhala. Ini daripada menantunya Nabi dan daripada Ahlul Bait, daripada keturunan Bani Hashim. Itu dijuluki tidak pernah menyembah berhala, dijuluki karamah wajah. Dan di riwayat lain beliau ini tidak pernah melihat auratnya dirinya sendiri. Imam Ali ini tidak pernah melihat auratnya dirinya sendiri, apalagi auratnya orang lain. Gimana tuh? Nggak pernah lihat auratnya sendiri. Kalau kita ke kamar mandi punten ke hamam gimana ya? Ya kan? Kalau kita belajar dulu pernah di Bidayatul Hidayah, itu adabnya, kalau mudah-mudahan bisa kita praktekkan, itu orang-orang dulu, masya Allah, ulama-ulama dulu ya, masyayikh kita itu mengatakan kalau ke kamar mandi, kalau bisa itu jangan buka semua. Ada kain atau sarung khusus kalau kita mandi, ditutupkan mandi. Tapi tidak terbuka auratnya semua, mandi sambunan, tapi tidak dibuka semua, karena punya rasa takzim bahwa ada makhluknya Allah yang gaib, ya kan, ada kita beriman kepada yang gaib. Jadi malu nih Sayyidina Ali, ya kan, saking malunya sampai seperti itu. Coba itu orang-orang dulu seperti itu. Makanya dulu orang-orang itu selalu mengapa ya, kain kalau udah selesai mandi itu mereka jemur. Saya dulu ada punya saudara daripada ayah saya, namanya Syarifah Aminah, ya kan. Dulu saya masih kecil, ya kan. Terus saya tanya abahnya, kok ini bibi ya, saya manggilnya Halati. Itu kenapa selalu ada anduk, jemur anduk, ada kain basah, tapi kalau orang dulu ya namanya ya. Kata abahnya, ya seperti itu orang-orang dulu kalau mandi selalu ada tapi atau sarung khusus. Kayak gitu, karena benar-benar hormat, takzim, karena ada makhluk-makhluk Allah yang lain melihat, tidak mau auratnya tuh. Mudah-mudahan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Itu apa disebutkan tadi, Imam Ali mengatakan, man a'dhama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan keluar dunia kecuali membawa keimanan. Apa yang tadi sama ya, tadi berkata seorang aulia Imam Junaid Al-Baghdadi yang berkata sahabatnya Nabi tidak akan keluar dunia kecuali membawa keimanan. Mudah-mudahan yang hadir di sini keluar dari dunia husnul khatimah indal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin umat Nabi Muhammad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang di dalam kitabnya mensarahkan daripada nadam burdah dari Imam Abu Sa'id Al-Bushiri yang kita suka kenal qasidah burdah. Ini udah pernah baca belum qasidah burdah? Ke maulid banyak ya, Adibai, Barjanji, Syaraful Anam, ada Simtud Durar ya kan. Ini ada lagi maulid burdah. Kalau belum kapan-kapan kita baca insya Allah. Yang kita terkenal Maulaya Salli wa Sallim Daiman Abada Ala Habibika Khairil Khalqi Kullihim. Yang kita kenal gitu. Itu daripada mensarahkan dari kitabnya, menyebutkan daripada hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi kabar, isyarat kabar gembira kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman-Nya adalah wa ana lahum ma'ashu wa ana lahum matu wa ana lahum fil kubur wa ana lahum fin nusyur. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bergembiralah engkau wahai baginda Nabi Muhammad SAW demi permintaan kamu kepadaku, maksudnya permintaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi umatmu ketika dia masih hidup di dunia, ketika dia akan meninggal dunia, dan ketika dia ada di alam kubur, dan ketika dia dibangkitkan di alam kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar. Lihat, ini doanya baginda Nabi Muhammad, minta keselamatan buat umatnya Nabi Muhammad yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa umatnya akan dicukupi di dunia
dunianya. Cukup nggak kita di dunia? Sekarang kan benar kita di dunia nih, cukup nggak? Cukup. Kalau kita bersyukur cukup, kalau nggak syukur ya nggak cukup, ya kan? Yang bikin kita nikmat itu kalau kita bersyukur, keadaannya apapun itu bersyukur, kita cukup. Kalau kita bersyukur, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kufur nikmat, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita nikmati, rasakan nih nikmat iman Islam, terutama nikmat panjang umur sehat wal afiat, nikmat dijadikan umatnya Nabi Muhammad, dan kenikmatan lain, ya kan, nikmat dunia dan nikmat yang lain yang Allah berikan, kita wajib syukuri. Terus ntar kita akan dicukupkan ketika sakaratul mautnya. Kalau dijaga keimanannya, insya Allah husnul khatimah indal maut. Kalau kita pelihara keimanan kita, insya Allah husnul khatimah indal maut. Dan akan dicukupkan di alam kuburnya. Kalau kita udah masuk alam kubur, ya insya Allah Allah beri apa? Rahmat. Allah beri ampunan di alam kuburnya. Terus juga akan entar dicukupkan ketika dibangkitkan di alam kubur, tiupan sangkakala kedua, dan dikumpulkan di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita di padang mahsyar dikumpulkan dalam naungan yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya pengen tahu siapa yang mendapatkan naungan yang nggak ada naungan lagi adalah kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ada syana'a syababun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang semenjak remajanya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak pemuda, ya kan? Di muhadarah tadi saya sebelah sana banyak anak SD. Udah kesini belum? Di sana tadi Kiai, sana pos ada ya, di sini ada. Banyak kan anak pemuda. Kalau anak pemuda yang semenjak remajanya, ya mulai TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat didikan orang tuanya, berkat didikan gurunya, para kiainya, para habaibnya, dia taat istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan naungan yang nggak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan itu kalau di padang mahsyar itu matahari tinggal sejengkal. Panas nggak tuh? Panas banget. Kita kalau musim kemarau aja udah kipas 2 beb masih panas, tambah kipas 3 masuk angin deh, ya kan? Panas bah. Ini 1 jengkal kayak apa tuh keringatnya keluar, ya. Panasnya kayak apa? Nggak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu. Nggak ada tempat berteduh kecuali tempat berteduhnya naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo mari, ini Nabi sangat cinta kepada kita, sangat memperhatikan kita ketika di dunianya, ya kan? Di dunianya itu Nabi memperhatikan kita, sangat cinta, sangat rindu kepada kita, kepada umatnya yang hidup di akhir zaman itu. Nabi sangat senang, sangat cinta. Bahkan Nabi ini ketika akhir hayatnya yang disebut-sebut adalah ummati, ummati, ummati. Diriwayatkan ketika Nabi Muhammad akan wafat, Rasulullah SAW, kalau kita baca sirah Nabawiyah ketika Nabi akan wafat, maka datanglah seorang tamu kepada rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, wahai keluarga nubuwah. Dijawab oleh Sayyidina Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW, maka dibuka pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tamu bilang, "Ane mau bertemu Rasulullah SAW." Kata Sayyidina Fatimah Zahra, "Sesungguhnya ayahku Rasulullah SAW sedang sibuk karena terbaring dalam keadaan sakit." Maksudnya nggak boleh diganggu kayak gitu. Abah saya sedang sakit sampai 3 kali, ya kan? Itu tamu ini mengucapkan salam, maka sampai dibuka, ditutup lagi. Sayyidina Fatimah masuk ke dalam rumahnya Rasulullah SAW, bertemu dengan abahnya. Maka Sayyidina Fatimah ditanya oleh abahnya, "Wahai siapa Fatimah kamu tadi?" "Ya tadi sekali sampai 3 kali mengucapkan salam. Ya, aku bilang ayahku, abahku sedang sakit, sedang terbaring, sedang banyak urusan, nggak bisa diganggu. Ya. Tapi ketika aku bertemu, aku ini gemetaran, merinding, seperti rasa
ketakutan, ada rasa ketakutan. Maka dijawab baginda Nabi Muhammad SAW, ketahuilah engkau Fatimah, siapa sesungguhnya dia? Dia adalah yang memutus segala kenikmatan dunia, yang memutus segala kenikmatan dunia, yang memisahkan antara suami dan istrinya, yang memisahkan istri dan suaminya, memisahkan anak dengan keluarganya. Dia pemutus segala kenikmatan. Maka menangislah Sayyidina Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Fatimah, wahai, sesungguhnya telah datang waktunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menangislah Sayyidina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibisiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak usah khawatir, entar yang menyusul setelah aku meninggal engkau. Maka bergembira Sayyidina Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Maka benar, nggak ada jaraknya, nggak terlalu lama dari meninggalnya baginda Nabi Muhammad SAW, disusul oleh Sayyidina Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Maka disuruh masuk tamu itu. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat sakaratul maut didampingi malaikat Jibril alaihissalam, engkau masuk ke rumah Rasulullah jika diizinkan. Kalau nggak diizinkan, balik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat gak bagi Nabi kita? Malaikat sakaratul maut ini ya diperintah Allah, kalau disuruh masuk, masuk. Kalau nggak boleh suruh masuk, jangan masuk, balik lagi deh. Suruh nurut sama Nabi, ya kan? Kalau kita nih, kira-kira punten Pak, ada malaikat sakaratul maut ke rumahnya Bapak Fulan bin Fulan. Ente ngapain ke rumah aneh? Mau silaturahim. Kedua, mau cabut nyawa. Kalau ente mau nggak? Ntar dulu, aneh belum mantu. Udah mantu, belum punya cucu. Udah punya cucu, belum punya apa tuh? Cicit. Udah punya cicit, belum punya. Terus kapan mau cabutnya? Ya kan? Ya kan? Kalau kita gitu ya, seneng banget kalau kita ditawarin. Ini baginda Nabi Muhammad bilang mau silaturahim apa mau cabut nyawa? Dua-duanya ya Rasulullah. Silaturahim dan cabut nyawa. Jika engkau izinkan, udah aku udah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang itu tugasmu, aina Jibril, mana malaikat Jibril, sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril ada di langit seperti itu. Terus akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, menghadap malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika aku sakaratul maut meninggal dunia? Sesungguhnya para malaikat, para ruh, para aulia, surga sudah dibuka, sudah siap menyambut datangnya ruhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tidak membuat Nabi gembira. Yang Nabi pertanyakan, bagaimana keadaan umatku setelah aku meninggal dunia? Maka dijawab malaikat Jibril alaihissalam bahwa sesungguhnya surga tidak akan dimasuki para nabi dan rasul sebelum baginda Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada seorang umat dari umat-umat nabi yang lainnya akan masuk surga kecuali umatnya Nabi Muhammad SAW dulu masuk surga, baru gembira Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi udah ikhlas, udah ridho menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi milih menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperintahkan suruh mendekat malaikat sakaratul maut, malaikat Israel, suruh bertugas mencabut nyawanya. Maka ketika ditarik ruhnya baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi merasakan sakaratul maut dan Jibril memalingkan mukanya. Kata Rasulullah SAW, jika engkau wahai Jibril melihat aku, wahai Rasulullah, bagaimana aku tega melihat seorang nabi telah sakaratul maut, ya kan? Maka Nabi merasakan sakaratul maut. Nabi merasakan daripada sakaratul maut. Orang yang paling mulia, orang yang paling suci, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan daripada sakaratul maut yang diriwayatkan 70 tusukan pedang di sayat. Katanya apa, malaikat Israel, ini udah yang paling lembut ya Rasulullah untuk menyambut nyawa. Paling baik-baiknya
paling lembut-lembutnya ketika dicabutnya baginda Nabi Muhammad, ruhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menangis, Nabi memikirkan bagaimana sakaratul mautnya umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, timpahkanlah sebagian sakaratul maut umatnyaku kepada diriku. Tuh, Nabi sayang banget kepada kita. Sebagian udah Nabi tanggung, kita tinggal sebagiannya lagi merasakan sakaratul maut. Sampai di akhir hayatnya, di dekat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali mendengarkan yang disebut terakhir adalah ummati, ummati, ummati. Yang terakhir yang disebut bukan keluarganya, bukan anaknya, bukan cucunya, ummati, ummati, ummati. Inilah cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sudah seberapa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad? Ini udah 40 hari ya Maulid Arba'in, ini puncaknya. Tabligh akbarnya minggu malam Senin. Pertanyaannya, jawab dari masing-masing. Sudah seberapa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad? Sudah seberapa pengorbanan kita untuk baginda Nabi Muhammad? Jawab, renungkan di dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai rasa cinta dan mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Orang kalau mencintai Nabi Muhammad, insyaallah bersama Nabi Muhammad di surga. Wa fi wilayah anta ma'aman ahbabta, wa fi wilayah almar'u ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai. Pernah terjadi di zamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Nabi Muhammad setelah peperangan, dari sebuah peperangan, maka ada seorang wanita yang salehah yang sangat memperhatikan keselamatan baginda Nabi Muhammad. Maka berangkatlah keluarga wanita soleha ini, mulai dari ayahnya, suaminya, saudaranya, dan putranya untuk berperang membantu baginda Nabi Muhammad di dalam sebuah peperangan. Maka setelah peperangan pulang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebuah peperangan bersama rombongannya, maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai wanita yang solehah, sesungguhnya ayahmu, suamimu, saudara laki-lakimu, putra-putramu telah gugur di medan jihad, di medan, telah syuhada di medan peperangan. Maka wanita ini tidak terlalu menghiraukan. Yang ditanya, aina Rasulullah, mana Rasulullah, aina Rasulullah. Gak diperdulikan bahwa ayahnya telah meninggal, suaminya telah meninggal, daripada saudaranya dan putra-putranya telah meninggal. Tidak terlalu diperhatikan. Yang diperhatikan adalah keselamatan baginda Nabi Muhammad. Begitu cintanya dengan keselamatan baginda Nabi Muhammad. Maka aina Rasulullah. Maka dijawab, di sebelah sana beserta rombongannya, pertemukan aku dengan Rasulullah. Aku belum percaya kalau belum bertemu. Maka dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalalun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya semua permasalahan ini menjadi kecil ketika aku melihat engkau. Perhatikan, ini kecintaan seorang wanita yang solehah. Dia sampai melupakan tentang suaminya, tentang ayahnya, tentang putranya, tentang saudaranya. Begitu cintanya dia kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang diperhatikan adalah keselamatan baginda. Inilah cinta yang sesungguhnya. Dia mencintai Rasulullah melebihi dirinya, melebihi suaminya, melebihi ayahnya, dan melebihi putra-putranya. Inilah kecintaan yang sejati, wahai kaum muslimin. Perhatikanlah kecintaan seorang sahabat baginda Nabi Muhammad. Keimanan ini tidak akan sempurna kecuali kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi diri kita, melebihi ayah kita, melebihi suami kita, melebihi istri kita, melebihi anak kita dan harta kita. Itu baru keimanan
sempurna. Bagaimana baginda mendidik daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anha, seperti yang dikatakan tadi, belum sempurna imanmu wahai Sayyidina Umar bin Khattab sebelum engkau mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari dirimu, melebihi dari keluargamu, ayah dan istrimu dan anakmu semuanya, kulluhum ajma'in. Inilah baru namanya keimanan. Wahai kaum muslimin, tirulah daripada sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tanamkan kecintaan, mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi memperhatikan kita ketika di dunia, bahkan di alam ketika sakaratul mautnya, ummati ummati, bahkan di alam kuburnya sekarang yang diperhatikan adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Manakala dihadapkan amalan umatnya Nabi Muhammad SAW ketika baik, Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika amalan umatnya Nabi Muhammad dilaporkan ada kejelekan, keburukan, Nabi mendoakan, beristighfar semoga umatnya adalah mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cintanya baginda Nabi Muhammad. Itu setiap Senin Kemis amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu. Allah Maha tahu tentang amal perbuatan kita, tapi dihadapkan, dilaporkan. Raport kita ini dilaporkan ke hadapan baginda Nabi Muhammad. Perhatikan, kalau putra putri ibu punya raport, dihadapkan ya ke gurunya, serahkan ke orang tuanya. Kalau merah nangis nggak bu kita? 3, 4, 5 nangis apa sedih? Nangis sedih. Lu belajar kagak? Udah disekolahin, ayahnya cari duit, kok nilainya 3, 4, 5, ngapain selama yang ini di sekolah? Bener nggak? Malu nggak kita? Anaknya siapa ya? Fulan bin Fulan. Coba kalau nilainya 7, 8, 9, 10, masya Allah nggak? Ya kan? Pendidikan agama Islam 10, ya kan? Masya Allah nggak? Bangga kita? Bangga kalau anak kita nilainya baik. Ini raport kita dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad. Setiap Senin Kemis ditampakkan kepada baginda Nabi Muhammad. Ada laporannya. Kirain Nabi nggak tahu laporan kita? Ada laporannya. Bahkan ditampakkan juga kepada kedua orang tua kita atau keluarga kita yang telah meninggal dunia. Jangan salah, anak-anak yang telah ditinggalkan kedua orang tuanya, dia abah umi kita melihat di alam kuburnya. Dia lebih tahu tentang amal perbuatan kita yang dilakukan di dunia. Ada laporannya. Itu Nabi ingat ketika di dunia ini. Bahkan tadi pada mahsyar Nabi akan memberikan syafaatul uzma kepada umatnya, yang mana nabi-nabi yang lain tidak akan bisa memberikan syafaat. Minta tolong kepada Nabi Adam, nafsi nafsi. Minta tolong kepada Nabi Ibrahim, nafsi nafsi. Sesungguhnya aku telah sibuk dengan diriku. Ini Allah telah murka, gak berani minta ke Nabi yang lain. Sampai ke Nabi Isa, nafsi nafsi nafsi. Jalan terakhir ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta izin untuk memberikan syafaat yang terbesar, syafaatul uzma kepada umatnya. Wafiriyah, bahkan kalau udah kejebur neraka, selagi ada keimanan bisa ditolongi Nabi Muhammad SAW. Dicari, dikorek di alam kubur sampai malaikat daripada malaikat Malik mengatakan, ya Rasulullah, tidak engkau tinggalkan satupun umatmu di neraka ini. Aku belum ridho sebelum umatku semuanya diangkat di api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kecintaan baginda kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tanamkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atibu auladakum ala 3 khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahlu baitihi wa qiraatil Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, didiklah putra putri kalian di dalam hal 3 perkara. Hubbi nabiyyikum, cinta kepada nabi kalian. Tapi Nabi udah cinta sama kita. Ayo buktikan. Ini kita disuruh perintah untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW? Menjalankan daripada syariatnya Nabi Muhammad, menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad, menjalankan akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang wajib aja, yang sunnahnya dijalankan. Kok belia ba'diyahnya, duhanya, tahajudnya, puasa Senin Kemisnya,
Nih sama ini apa ya? Siwak. Ada nggak yang bawa? Di depan nih, bertanya. Yang di kantongnya ada nggak? Belakang. Ada bawa siwak. Mana? Ini. Nah, ini berarti dia cinta sama Nabi Muhammad karena dia tahu ini kesunahan. Orang yang sholat menggunakan siwak lebih afdol daripada orang yang tidak menggunakan siwak. Orang yang menggunakan rida sorban sholatnya lebih afdol daripada orang yang tidak menggunakan rida. Kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad, ya kan? Gak usah malu, apa itu kayu digosok-gosok, ini sunnahnya Nabi Muhammad, ya kan? Punten saya gini, kan kita ada yang merokok, bener nggak? Bener, kantongin rokok, ya itu hak asasi, ya dihormatin. Ya silakan dikantongin jaga, ya gitu ya. Kalau rokoknya ada yang 23.000, ya, ini berapa? 10.000, ya Kang Wahyu berapa? 10.000 setahun awet, ya beli deh, ya. Kalau kita ngaku cinta beli, ya mau udut-udut nggak apa-apa, tapi siwaknya jangan lupa tetep, ya. Kalau antum umat Nabi Muhammad punya siwak nggak? Kagak beb. Umat mana lu? Ya kan? Beli ya. Besok kalau ada rezeki beli, ya kan? Dapat berkah. Ini mengingatkan kepada sakaratul maut Nabi di riwayat sebelum meninggalnya minta siwak pada Sayyidina Aisyah. Makanya ini mengingatkan kepada sakaratul maut. Insyaallah kalau istiqomah husnul khatimah, kayak gitu. Ngikutin ittiba pada baginda Nabi Muhammad. Hubbi nabiyyikum. Ayo kita cinta kepada Nabi Muhammad. Terus wahubbi ahlu baitihi, cintai daripada keluarganya ahlul baitnya Nabi Muhammad, dzurriyyahnya Nabi Muhammad, cucunya baginda Nabi Muhammad. Di Indonesia banyak para wali songo yang masih hidup sekarang. Habib Lutfi bin Yahya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Habib Syekh bin Abdul Qadir Asy'ad, kita kenal Habib Jindan, Habib Ahmad, bahkan kita kedatangan yang di Indonesia nih Habib Ali bin Abdurrahman Ali Jufri, ya, dari Hadramut, gurunya Habib Umar bin muridnya Habib Umar bin Hafiz, ya kan? Banyak tersebar para habaib dzurriyyahnya Nabi Muhammad. Kita disuruh mendidik cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Wa fi riwayah di zamannya Imam Ali Al-Habsyi, Maulid Simtud Duror yang kita kenal Imam Ali Habsyi itu, ketika Imam Ali Habsyi berziarah di makam Zambal itu, makam Zambal itu kuburannya para aulia. Di situ terkenal ada ribuan para aulia. Maka di Tarim Hadramut itu nggak ada haul tiap hari, nggak ada. Haulnya dijadiin satu di bulan Sya'ban, sekalian haulnya Nabi Hud alaihissalam. Kalau mau haul tiap hari haul di Hadramut, tiap hari haul, tiap hari maulid, tiap hari makan ke buli. Enak kayak gitu loh. Ini belum 40 hari aja enak ya. Ini kalau sepanjang hari maulid gimana loh? Udah bukan arba'in lagi, 365. Kalau ngadain tuh setahun maulid dan melulu, ya kan? Subhanallah. Itu Imam Al-Habsyi waktu ziarah ke Zambal, kok nggak ada para aulia nih? Ya kan, nggak ada Faqihul Muqaddam, nggak ada para aulia, bingung. Seminggu lainnya ziarah lagi ketemu para aulia, subhanallah ya. Dia tahu hadirnya ruh, enggak tuh di dalam barzah dia tahu. Akhirnya tanya kepada Faqihul Muqaddam, wahai Imam Faqihul Muqaddam, aku bertanya seminggu yang lalu kemana nih? Antum para aulia kemana? Aneh, seminggu yang lalu disuruh baginda Nabi Muhammad SAW suruh mensolati orang yang meninggal yang ada di tanah Jawa. Dulu para habaib kita kalau nyebut Indonesia itu tanah Jawa, nyebutnya Jawa, terkenalnya itu tanah Jawa. Suruh mensolati orang yang meninggal di tanah Jawa. Maka ditanya Imam Ali Habsyi, dia seorang aulia, seorang ahlul bait, seorang yang soleh, bukan wali katanya, bukan habaib, bukan dzurriyyahnya Nabi. Terus dia siapa? Dia waktu di dunianya bantu habaib. Dia punya guru sekaligus majikannya yang berdagang, yang berdakwah. Jadi ketika dagang persiapin perdagangannya, ketika dakwah disiapin untuk kegiatan dakwahnya. Ya bawa apanya? Tasnya, bawa dagangannya. Ngabdi, khodim, hikmah kalau para santri, hikmah ke kiainya atau ke habaibnya, seperti itu. Hikmah. Ini gara-gara ini dia punya hikmah, punya mahabbah, bantu perjuangannya cucunya Nabi. Disuruh, diperintah Nabi Muhammad di para aulia untuk mensolati daripada orang tersebut. Bahkan aulia yang Indonesia juga sama. Ini karena dia punya cinta kepada keluarganya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibalas oleh Allah, dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dengan memerintah para awliya untuk mensolatkan, mendapatkan daripada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir wa qiraatul Quran, disuruh didik putra putri kita untuk membaca Al-Quran, untuk mengenalkan Al-Quran, ya kan, mengamalkan Al-Quran. Kalau bisa dipunten ya, dipondokin, iya, ya kan, di apa madrasah ya. Kalau udah lulus SD ada SMP, mudah-mudahan bisa dipondokin, lebih aman, lebih baik dipondokin, udah terkontrol masalah pendidikan agama. Banyak pesantren-pesantren sekarang ya, di tempatnya Kiai Tegarjo ya, Kiai apa umum ada, agama ada ya. Ini alumninya tuh mana nih, Tegarjo sedanten gitu, no, ya kan, setuju apa sedanten gitu. Aduh, kalau orang Tegal ngomong kroma halus saya campur-campur kari ngapunten. Ngapak aslinya ngapak lo ya. Nih orang-orang coba ya, jangan salah, santri juga banyak yang sukses, bener nggak? Banyak sekarang saksi yang kalau dulu ketemu lah ngapain mondokin bib, terus bisa yasinan doang sama tahlilan, kata siapa? Banyak sekarang kok ya santri jadi orang sukses, bener nggak? Terbukti banyak. Tuh banyak orang banyak yang sukses di Indonesia ini dari kalangan santri. Itu mulai dari di pemerintahan ada ya, di kepolisian ada ya kan, di tentara pun ada, banyak tersebar. Nggak usah khawatir, insya Allah kalau yang dikejar ilmu akhirat, dunianya ngintil, ngikut. Apa bahasa Jawanya? Ngintil ya? Bentar, ngikut. Kalau kita kejar ilmu akhirat, ntar dunianya ngikut, insya Allah berkah. Gak apa-apa lah. Kalau sumama apa harus jadi kiai? Bukan ya. Dulu saya pernah sowan ke Kiai Haji Abah Masyuri, itu pondok pesantren Al Hikmah Benda di Bumi Ayu ya kan, udah meninggal. Beliau meninggal di Madinatul Munawwarah, minta dikuburkan di situ. Selesai mengatakan, dulu pernah saya soal sama abah saya, Bib, kalau saya didik santri bukan mau jadi kiai ya, kalau jadi kiai alhamdulillah, bukan tujuannya jadi kiai, tapi jadi anak yang soleh, yang taat sama Allah, sama Nabi, sama orang tuanya, sama gurunya. Jadi anak yang benar. Kalau dia jadi tentara yang soleh, jadi dokter yang soleh, jadi suami dia presiden atau wakil presiden yang soleh, jadi menteri yang soleh. Itu tujuannya, jadi orang yang benar, yang manfaat. Kalau jadi kiai semua kader bib, segang di kiai semua gimana? Mondokin semua nih jadi kiai semua, panitinya bingung. Nah, kiai sedoyo nih, ya kan? Belum manggil kiai dari luar, ya. Duduk di depan semua, panggungnya penuh, ya kan? Maksudnya seperti itu, ya. Tujuannya dididik supaya jadi anak yang benar. Mudah-mudahan lingkungan sini ya, masya Allah nih, kalau BCM, kalau Habib perhatiin, anak kecilnya semangat semuanya nih. Bumi cinta Maulid, benar-benar kita doain anak-anak muda di sini semuanya benar-benar orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad, yang mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad, yang mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Nih para pemuda, nih bocah-bocah ya, kalau mau suri toladan Nabi Muhammad, tau nggak? Idola saya Nabi Muhammad, suri tauladan saya Nabi Muhammad, panutan saya Nabi Muhammad. Bukan pemain bola, bukan artis. Boleh, bola boleh, cuma sekedar senang, tapi jangan jadi tujuan. Tahu nggak? Ya sekedar main bola, olahraga, tapi tetap cinta saya buat Nabi Muhammad, kecintaan saya buat Nabi Muhammad, pengorbanan saya buat Nabi Muhammad. Engkau akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di dunia dan di akhirat beserta Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, zahiran wa batinan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya 'azima sultan, ya qadimal ihsan, ya da'iman ni'am, ya kathiral jud, ya wasi'al 'ata, ya khafiya lutfi, ya haliman la ya'jal.
صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تدل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير. Sebutkan hajatnya masing-masing, hajat dunia, hajat akhirat. Hadirkan hati kita munajat kepada Allah, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكتفنا بكنفك التي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب ما كتب واصطفى بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. يا رب ما كتب واصطفى بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. يا رب ما كتب واصطفى بمحمد اغفر لنا اغفر لنا يا سامعا لدعانا. يمضى بها يمضى بها يمضى بحسن الخاتمة. يمضى بها يمضى بها يمضى بحسن الخاتمة. يمضى بها يمضى بها يمضى بحسن الخاتمة عند الموت. يا الله يا فتاح يا رزاق يا كافي يا مغني. يا الله يا فتاح يا رزاق يا كافي يا مغني. يا الله يا فتاح يا رزاق يا كافي يا مغني. يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وعامل الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين اجمعا آمين يا ربي عسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد طمس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي قبول. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kesalahan dan kehilafan dari diri al-fakir yang dhaif, yang banyak salah, yang banyak khilaf, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha benar dan maha sempurna. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.